Abimanyu gugur. Brahmana yang kuhormati, sebetulnya kemarin Yudhistira bisa kau tangkap jika memang menghendakinya. Tidak seorang pun dapat menghalangimu, tetapi engkau tidak melaksanakan rencanamu dan membiarkan kesempatan terbaik berlalu begitu saja. Aku tidak mengerti mengapa kau tidak bisa melaksanakan janjimu. Benarlah kata orang-orang besar memang sulit dimengerti. Demikian kata Duryodhana kepada Mahasenapati Drona di pagi hari ke-13. Putra mahkota Duryodhana, aku telah berusaha dengan segala kekuatan dan kemampuanku. Rupanya engkau hanya menuruti pikiranmu yang tidak wajar sebagai raja. Engkau sebenarnya tahu, selama Arjuna masih hidup, kita tak akan bisa menculik Yudhistira. Sejak semula hal ini sudah jelaskan padamu. Hanya ada satu cara untuk memisahkan mereka, yaitu memaksa mereka bertempur di medan yang berbeda. Kita sudah mencoba cara itu, tapi gagal. Hari ini kita coba lagi. Janganlah engkau cepat patah semangat, kata Mahaguru Drona sambil menahan amarahnya. Pada hari ke-13, Arjuna ditantang lagi dengan sumpah Samsaptaka di ujung selatan medan pertempuran. Sesuai rencana, Drona mengatur serangannya ke induk pasukan Pandawa dengan formasi kembang teratai. Dalam induk pasukan Pandawa ada Yudhistira, Dhristadyumna, Bimasena, Satyaki, Drupada, Cekitana, Gatotkaca, Kuntiboja, Yudamanyu, Srikandi, Utamaujas, Wirata, Raja Kekaya, Raja Srinaya, dan para kesatria lainnya. Semua lengkap dikawal anak buah masing-masing. Yudhistira mengerti betul formasi pasukan Drona. Dipanggilnya Abimanyu, kemenakannya yang masih muda dan tampan. Seperti Arjuna, ayahnya, Abimanyu amat mahir menggunakan bermacam-macam senjata. Anakku, Mahaguru Drona hari ini akan menyerang kita secara besar-besaran. Ayahmu telah berangkat ke medan pertempuran di selatan. Kalau dia tak ada, kita bisa dikalahkan musuh, dan itu akan menjadi malapetaka besar bagi kita. Tidak seorang pun di antara kita yang akan mampu menembus formasi Drona, kecuali ayahmu dan mungkin engkau. Paman berharap engkau bersedia melakukan tugas ini, kata Yudhistira kepada Abimanyu. Ya, Paman, aku bersedia melakukannya. Ayah pernah mengajarkan cara menembus formasi seperti itu, tetapi aku belum pernah mempelajari cara keluarnya, jawab kesatria muda itu. Anakku yang gagah berani, tembuslah formasi yang kokoh itu, dan buatlah jalan masuk, agar kami dapat mengikutimu dari belakang. Selanjutnya, kami semua akan membantumu, tambah Yudhistira. Pendapat Dharmaputra didukung Bimasena, yang harus menyusul kemenakannya jika Abimanyu telah berhasil masuk ke formasi berimbang teratai itu. Di belakang Bimasena akan menyusul Dhristadyumna, Satyaki, Raja Pancala, Raja Kekaya, dan pasukan kerajaan Matsya Desa. Ingat akan ajaran ayahnya dan Krishna, serta meresapkan dorongan semangat dari paman-pamannya. Abimanyu berkata, baiklah, aku akan memenuhi harapan ayahku dan paman. Kupertaruhkan keberanian dan nyawaku demi kemenangan Pandawa. Yudhistira memberi restu kepada kesatria muda itu. Dengan kereta kesayangannya yang dikemudikan Sumitra, Abimanyu berangkat melakukan tugas suci yang dipercayakan kepadanya oleh pamannya. Kereta yang ditarik 4 ekor kuda gagah itu segera meluncur menembus jantung formasi kembang teratai, bagaikan seekor singa membelah gerombolan gajah perkasa. Kedatangan Abimanyu di tengah-tengah kekuatan Kaurawa membuat sebagian prajurit Kaurawa cemas. Mereka tahu benar, kesatria muda itu hampir sama sakti dan mahirnya dengan ayahnya Arjuna. Ketika Abimanyu maju dengan perkasa, pasukan Kaurawa mundur dan terbelah dua. Jayadratha, Raja Negeri Sindu, yang memihak Kaurawa adalah seorang ahli siasat dan taktik pertempuran yang disegani lawan maupun kawan. Ia memotong belahan yang dibuat Abimanyu, membuat kesatria muda itu terperangkap. Bima dan yang lain tercegat, tak bisa menyusul Abimanyu,
dan harus berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Jayadrata. Kendati demikian, Abimanyu terus maju menyerang musuh yang beribu-ribu jumlahnya. Ia menyerang ke kanan dan ke kiri, tidak peduli siapapun yang dihadapinya. Tidak terhitung banyaknya korban di pihak Kaurawa yang jatuh bagai pohon-pohon bertumbangan di amuk angin topan. Tombak, gada, pedang, busur, anak panah, dan bola-bola besi berserakan di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan, ada yang tanpa kepala, tanpa kaki, tanpa lengan, ada yang badannya terbelah. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Melihat ini, Duryodhana merasa perlu untuk maju menghadapi Abimanyu. Mahaguru Drona yang tahu benar kekuatan, keberanian, dan tekad Abimanyu terpaksa mengirimkan untuk mengawal Duryodhana agar Pangeran Kaurawa itu tidak tewas di tangan Abimanyu. Duryodhana nyaris tewas, tetapi sempat diselamatkan oleh para pengawalnya. Akhirnya, tanpa malu atau segan, para senapati Kaurawa melanggar semua aturan perang. Beramai-ramai mereka mengeroyok Putra Arjuna dari segala penjuru dan dengan segala macam cara. Drona, Aswatthama, Kripa, Karna, Sakuni, Dusasana, dan para kesatria besar yang patut dihormati, tanpa malu atau tanpa ragu menyerang Abimanyu yang sendirian tanpa pasukan dan tanpa bala bantuan di tengah ribuan musuhnya. Abimanyu bagaikan perahu kecil yang tak berdaya di gulung ombak yang susul menyusul di lautan maha luas, ketika badai topan mengamuk dengan dahsyatnya. Ketika dengan penuh tekad Abimanyu terus memberikan perlawanan, bagai perahu yang terus maju memecah ombak dan melawan angin, Asmaka menyerang Abimanyu dengan menabrakkan keretanya yang dipacu sekencang angin. Tetapi Abimanyu menghadapinya sambil tersenyum. Pertarungan yang tak seimbang antara seorang kesatria muda yang belum berpengalaman melawan puluhan kesatria sakti yang sudah berpengalaman membuat orang iba kepada Abimanyu. Ia berhasil menghancurkan senjata Karna dan menyerang Salya hingga kedua kesatria yang sudah tidak muda lagi itu terluka parah. Saudara Salya membalas dengan menggempur Abimanyu, tetapi ia juga dapat dikalahkan. Abimanyu menghancurkannya. Drona terharu menyaksikan Abimanyu bertempur dengan gagah berani. Ia berkata kepada Kripa, "Adakah yang bisa mendanding keberanian Abimanyu? Sungguh ia pemuda yang perkasa dan berani." Duryodhana yang kebetulan berdiri di dekat Kripa tersinggung mendengar kata-kata Drona. Ia memang cepat naik darah. Guru selalu memihak Arjuna. Guru tidak mau membunuh Abimanyu, kata Drona dengan curiga, seperti ketika mencurigai Bhisma. Memang sejak kecil, Duryodhana sudah berwatak buruk. Segala perbuatannya mendorongnya untuk menambah kesalahan dan dosanya. Kelak ia akan memetik karma pala atas perbuatannya sendiri. Dusasana malu, tetapi juga benci dan iri melihat keberanian Abimanyu. Sambil berteriak lantang, ia menantang Abimanyu. "Hei anak muda, engkau pasti mampus di tanganku." Begitu selesai mengucapkan tantangannya, ia segera menyerbu. Serangannya dihadapi Abimanyu dengan mantap. Beberapa saat kemudian, Abimanyu dapat menaklukkan Dusasana. Ucapan terakhirnya, Abimanyu melontarkan bola besi, tepat mengenai kepala Dusasana. Kesatria Kaurawa itu jatuh terkapar di dalam keretanya, tidak sadarkan diri. Untunglah saisnya secepat kilat membawanya lari mundur untuk diselamatkan. Sementara itu, induk pasukan Pandawa tidak bisa lagi menyusul Abimanyu karena dihalang-halangi pasukan yang dipimpin Jayadrata, menantu Dhritarashtra. Jayadrata menyerang Yudhistira. Dharmaputra melemparkan tombaknya tepat mengenai busur Gajah Sindhu itu. Tetapi dengan busur baru, Jayadrata memanah Dharmaputra tepat mengenai keretanya. Bhimasena membantu Yudhistira dengan memanah kereta Jayadrata tepat mengenai payung kebesaran dan panji-panjinya. Jayadrata membalas dengan melesatkan empat anak panah sekaligus. Keempat kuda Bhimasena tewas seketika. Bhima terpaksa melompat ke kereta Satyaki. Bagaikan banjir badang melanda dusun, sawah, dan ladang, Abimanyu terus maju menerjang. Tak terbilang banyaknya korban berjatuhan di tangan kesatria muda unggulan Pandawa itu.
putra Duryodhana, Laksamana, yang juga masih muda dan gagah berani, mampu menghadapi Abimanyu. Putra Dewi Subadra dan Arjuna itu menyambut Laksamana dengan lontaran bola besi yang berkilauan. Bola besi itu melesat cepat, tepat menembus dada cucu di Tarastra. Kesatria itu terpelanting jatuh, tewas seketika. Kaurawa sedih kehilangan Laksamana, putra Duryodhana, junjungan mereka. Tetapi kabar kematian putranya Duryodhana mendengar kabar kematian putranya Duryodhana mengamuk. Ia berteriak lantang mengancam Abimanyu. "Hai Abimanyu, berani benar kau membunuh putra kesayanganku. Terimalah pembalasanku." Ia segera memerintahkan ke-6 kesatria Kaurawa yang telah berpengalaman, yaitu Drona, Kripa, Karna, Aswatthama, Brihatbala, dan Kritawarma untuk mengepung putra Arjuna itu dari belakang, depan, samping kanan, dan samping kiri. Tidak mungkin menundukkan pemuda ini tanpa melumpuhkan keretanya lebih dulu, teriak Drona. Ia menyuruh Karna membidik tali kekang dan keempat kuda Abimanyu sebelum menyerang kesatria itu. Tanpa malu, para kesatria Kaurawa melanggar aturan perang dan menyerang Abimanyu dari segala arah. Panah Karna memutus tali kekang hingga keempat kuda penarik kereta itu tak terkendali. Kemudian Karna menyerang Sumitra, sais kereta, dan keempat kuda itu. Sumitra dan keempat kuda itu mati seketika, tetapi Abimanyu terus maju melawan musuh-musuhnya dengan pedangnya. Semua lawannya kagum dan dalam hati mereka masa malu melihat ketangkasan dan keberanian kesatria muda itu. Drona menebas pedang Abimanyu hingga patah berkeping-keping, sementara Karna menghancurkan perisainya dengan bidikan anak panah. Abimanyu terus melawan. Diambilnya roda keretanya yang sudah berantakan dan digunakannya sebagai senjata cakra. Diayun-ayunkannya roda itu dan ditumbukkannya pada siapa saja yang berani mendekatinya. Dengan keadaan demikian, Abimanyu serentak diserbu dengan berbagai macam senjata, seperti tombak, gada, busur, panah, perisai, lembing, pedang, dan sebagainya. Roda kereta yang digunakannya sebagai cakra hancur berantakan, tetapi Abimanyu terus melawan. Ia menerjang salah satu putra Dusasana, lalu bergumul dengan hebat. Tetapi seberapakah kekuatan seseorang tanpa senjata, tanpa pengawal, dikeroyok oleh beratus-ratus musuh? Dengan kekuatan yang tersisa di raganya, Abimanyu masih dapat menarik kaki lawannya hingga mereka jatuh bersama ke tanah. Begitu Abimanyu jatuh, para Kaurawa segera menghabisinya. Ada yang menombak, ada yang memanah, ada yang menusuk-nusuk dengan lembing, ada yang memukul dengan gada, ada yang mencongkel-congkel dengan busur. Pendek kata, semua siksaan kejam terkutuk itu ditimpakan ke tubuh Abimanyu yang sudah penuh luka. Semua itu dilakukan Kaurawa sambil bersorak-sorak. Seperti setan dan iblis, mereka menari-nari mengelilingi jasad Abimanyu yang sudah tidak berbentuk. Yuyutsu, salah satu putra di Tarastra yang ikut mengeroyok Abimanyu, merasa sangat kecewa dan marah melihat perbuatan para senapati Kaurawa. Cara kalian membunuh Abimanyu sungguh sangat tercela. Tuan-tuan adalah kesatria besar. Apakah tuan-tuan telah melupakan etika dan moral dalam berperang? Seharusnya tuan-tuan malu karena perbuatan keji ini. Sungguh tak pantas berteriak-teriak dan menari-nari atas mayat musuh yang tuan-tuan bunuh secara jahat dan keji. Apakah pantas perbuatan tuan-tuan itu? Sekarang tuan-tuan bisa bergembira, tetapi kelak tuan-tuan pasti memetik hasil kemenangan tuan-tuan yang kejam. Setelah berkata demikian, dengan muak Yuyutsu melemparkan semua senjatanya, lalu meninggalkan Kurukshetra untuk selama-lamanya. Ia tidak takut mati di medan pertempuran, tetapi ia muak melihat perbuatan keji yang seperti dilakukan oleh para senapati Kaurawa itu. Ia tahu benar bahwa perbuatan seperti itu bukan perbuatan kesatria sejati. Ia menyindir para senapati Kaurawa dengan kata-kata tajam. Mungkin mereka menganggap Yuyutsu pengkhianat, tetapi sungguhnya dialah yang memiliki itikat baik dan jujur sesuai dengan hati nuraninya sebagai kesatria. Yang jahat akan tetap jahat, yang keji tetap harus dihukum, yang berbuat sesuatu tetap harus memetik buahnya.
Berita kematian Abimanyu sampai ke telinga Yudhistira. Alangkah sedih hatinya menerima berita itu, lebih-lebih ketika ia tahu bahwa kemenakannya itu gugur karena diperlakukan secara teramat kejam. Penyesalannya semakin memuncak karena dialah yang menyuruh Abimanyu menggantikan ayahnya. Abimanyu telah tiada. Dalam pertempuran, ia dapat mengalahkan Drona, Aswatama, Duryodhana, dan lain-lainnya. Serangannya bagaikan api yang berkobar membakar hutan kering. Oh kesatria muda, engkau yang membuat dusa sana lari seperti pengecut, kini telah tiada. Apa gunanya aku berperang? Menang pun takkan membuatku senang. Apa gunanya aku menginginkan kerajaan? Kata-kata apakah yang bisa kusampaikan kepada ayahmu untuk mengabarkan kematianmu? Apa pula yang harus kukatakan kepada Dewi Subadra? Ia pasti akan sedih, seperti induk lembu kehilangan anak-anaknya. Bagaimana aku dapat mengucapkan kata-kata penghiburan untuk menghapus duka mereka? Benarlah nafsu serakah dapat menghancurkan itikat baik manusia, seperti si pandir hendak mencari madu dan jatuh ke dalam jurang. Aku memimpikan kemenangan dengan menyuruh kemenakanku maju ke medan pertempuran, padahal masa depan terbentang luas baginya. Tak ada orang setolol aku di dunia ini. Aku telah menyebabkan terbunuhnya putra kesayangan Arjuna yang semestinya aku lindungi selama ayahnya tidak ada. Demikian Dharmaputra berucap sambil berurai air mata. Ia dikelilingi para penasihat dan sahabatnya yang tunduk diam diliputi rasa duka. Dalam situasi demikian, datang Bagawan biasa. Kedatangannya sungguh sangat diharapkan. Setelah mempersilakan Resi Agung itu duduk, Yudhistira mengungkapkan perasaannya. Bapa Resi yang kuhormati, aku telah berusaha keras untuk memperoleh ketenangan jiwa, tetapi aku tidak sanggup mencapainya. Engkau orang bijaksana, sebenarnya engkau tahu cara memperolehnya. Tidak pantas engkau biarkan dirimu dirundung duka terus-menerus. Engkau tahu apa artinya kematian. Dengar, ketika Brahma menciptakan makhluk hidup, ia diliputi rasa cemas. Jiwa makhluk ini berkembang dengan pesat dan pada suatu ketika jumlah mereka menjadi terlalu banyak untuk dipikul dunia ini. Agaknya tidak ada jalan lain untuk mengatasi kesulitan ini. Pikiran Brahma yang diliputi rasa cemas menjelma menjadi nyala api. Makin lama makin besar, menjadi api raksasa yang memusnahkan segala makhluk ciptaannya. Tetapi syukurlah, Rudra segera datang dan memohon kepada Brahma agar memenangkan api yang membawa kemusnahan itu. Brahma memperhatikan permohonan Rudra, lalu mengendalikan api yang mengerikan itu dan menggantinya dengan suatu hukum yang kemudian dikenal sebagai kematian. Hukum Brahma, pencipta alam semesta, dijelmakan olehnya dalam berbagai bentuk. Misalnya perang, wabah, banjir, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya, demi menjaga keseimbangan antara kelahiran dan kematian. Kematian adalah hukum yang tidak bisa dihindari dan merupakan bagian dari hidup. Keduanya harus berimbang seperti dititahkan demi kebaikan dunia. Tak pantaslah bersedih hati berlebihan, menangisi mereka yang sudah mati. Tidak ada alasan untuk menyayangkan mereka yang berpulang ke rahmat yang tunggal. Yang lebih banyak alasan untuk bersedih bagi mereka yang masih hidup. Demikian Bagawan biasa dengan penuh kasih seorang Resi yang agung menenangkan hati dan pikiran Yudhistira. Sementara itu, Arjuna dan Krishna sedang dalam perjalanan kembali dari pertempuran di selatan. Arjuna berkata, "Krishna, aku tidak tahu kenapa pikiranku kacau. Mulutku terasa kering dan hatiku berdebar-debar. Aku merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku mencemaskan keselamatan Yudhistira," kata Arjuna memecah kesunyian. "Janganlah engkau risaukan keselamatan Yudhistira. Dia dan saudara-saudaramu pasti selamat," jawab Krishna. Di tengah perjalanan mereka berhenti untuk melakukan puja sandikala berdua di saat pergantian siang menjadi malam. Kemudian meneruskan perjalanan mereka. Setelah dekat ke perkemahan,
Mereka turun dari kereta lalu berjalan kaki. Arjuna semakin gundah, lebih-lebih karena ia tidak mendengar bunyi alat musik ditabuh dan suara orang menyanyi. Janardana, kenapa kita tidak mendengar bunyi alat musik dan suara orang-orang menyanyi seperti biasa? Mengapa mereka menyambut kedatangan kita dengan cara seperti itu? Ini aneh sekali. Wahai Krishna, aku cemas. Apakah engkau masih berpikir saudara-saudaraku semua selamat? Aku bingung. Abhimanyu dan anak-anakku yang lain tidak menyambutku seperti biasa, kata Arjuna makin cemas. Ketika masuk ke dalam kemah Yudhistira, mereka melihat wajah-wajah tertunduk muram. Arjuna tidak dapat lagi menahan diri untuk tidak bertanya. Katanya, "Kenapa kalian semua berwajah muram? Aku tidak melihat Abhimanyu. Kenapa aku tidak melihat wajah-wajah riang menyambut kemenanganku? Aku dengar Drona menyerang kita dengan pasukan yang ditata dalam formasi kembang teratai. Tidak seorang pun di antara kalian yang dapat menembus formasi seperti itu. Apakah Abhimanyu memaksa diri untuk maju ke depan? Kalau begitu, ia pasti tewas. Sebab aku belum pernah mengajarkan padanya bagaimana cara keluar dari formasi seperti itu. Oh, ia pasti tewas terbunuh." Karena mereka tidak ada yang menjawab dan semua makin tunduk dan tak berani menatap wajahnya, maka yakinlah Arjuna bahwa Abhimanyu telah tewas. Hatinya serasa dihantam godam, remuk redam, air matanya bercucuran. Dengan terputus-putus ia berkata, "Ya Hyang Widi, anakku tercinta, telah menjadi tamu Batara Yama. Yudhistira, Bhimasena, Drishtadyumna, dan Satyaki, apakah kalian biarkan anak Subhadra tewas di tangan musuh? Ya Hyang Tunggal, apa yang harus kukatakan kepada Subhadra untuk menghibur hatinya? Apa yang harus kukatakan kepada Draupadi? Apa yang harus kusampaikan kepada Uttari untuk menghibur hatinya? Siapakah yang sanggup menyampaikan kabar ini kepada mereka?" "Arjuna yang kucintai," kata Krishna dengan penuh iba, "jangan biarkan hatimu lama berduka. Terlahir sebagai kesatria, pantaslah kita mati di ujung senjata. Kematian adalah teman bagi kita yang telah bertekad mengangkat senjata dan pergi berperang. Dengan penuh keyakinan, kita tak akan mundur setapak pun. Kesatria sejati harus bersedia mati muda. Abhimanyu, sebagai kesatria muda, telah mencapai tempat yang layak di hadapan Hyang Tunggal. Ia telah mencapai apa yang selalu idam-idamkan para kesatria tua di medan perang, gugur sebagai pahlawan. Dan memang demikianlah kematian yang layak baginya, seperti tertulis dalam kitab-kitab suci. Kalau kau biarkan hatimu terus berduka berlebihan, saudara-saudara dan sekutu-sekutumu akan ikut sedih. Mereka bisa patah semangat dan kehilangan pegangan. Singkirkan dukamu dan coba tanamkan kepercayaan dan keberanian lagi di hati mereka." Arjuna yang masih berduka hanya ingin mendengarkan kisah kematian anaknya. Akhirnya Yudhistira menceritakan peristiwa itu, mulai dari saat Abhimanyu menerima perintahnya untuk menembus formasi pasukan Kaurawa, hingga gugurnya kesatria muda itu karena dikeroyok oleh musuh dan diperlakukan dengan kekejaman di luar batas. "Memang aku yang menyuruhnya maju menembus formasi pasukan musuh. Kami berharap bisa menyusul dari belakang. Aku yakin, kecuali kau, hanya Abhimanyu dia satu-satunya yang bisa melakukannya. Ia memang berhasil menembus formasi pasukan musuh dan kami menyusulnya seperti rencana semula. Tetapi tiba-tiba Jayadratha dan ribuan pasukannya datang. Mereka menutup jalan yang sudah dibuka oleh Abhimanyu. Kami gugup, tak siap, dan kalah dalam jumlah. Sungguh memalukan, kami tidak bisa menolong Abhimanyu hingga putramu itu tewas dibunuh secara keji." Setelah mendengar kisah kematian anaknya, Arjuna bersumpah, "Besok sebelum matahari terbenam, aku akan bunuh Jayadratha yang menyebabkan kematian anakku. Jika Drona dan Kripa menghalangiku, akan kubunuh kedua mahaguru itu." Setelah mengucapkan sumpahnya, Arjuna melepaskan anak panah Gandiwa. Segera setelah itu, Krishna meniup terompet kerang Pancajaya, dan Bhimasena berkata,
lepasnya anak panah dari Gandiwa Arjuna dan tiupan trompet Pancajaya Krishna berarti kematian bagi semua anak Dhritarashtra.